Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami dapat menyampaikan materi tentang akhlak dan peran penata anestesi dalam pendampingan atau membimbing pasien seperti tata cara bersuci dan beribadah untuk orang sakit dan memberi motivasi. Untuk materi ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Alfan Asrofi, Diah Triwulan, Futuh El Halawa, dan saya Zunifa Bening Ayu Amanda, yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Teguh Wiono, SPDI, MPDI. Peran dan akhlak penata anestesi. Akhlak dalam profesi yaitu akhlak khusus yang mengatur tanggung jawab moral para perawat dalam bertingkah laku terhadap pasien. Jadi, sebagai perawat penata anestesi harus bertanggung jawab atas etika dan perilaku yang dilakukan selama pemberian asuhan keperawatan anestesi terhadap pasien. Selanjutnya tentang akhlak penata anestesi. Berikut beberapa akhlak yang harus dilakukan oleh perawat penata anestesi. Yang pertama yaitu perawat penata anestesi harus selalu memiliki akhlakul karimah yang baik. Yang kedua, perawat penata anestesi harus selalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, perawat anestesi harus selalu ramah tamah berdasarkan ukhuwah dalam pergaulan, terutama terhadap pasien. Yang keempat, selalu melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah. Yang kelima, tenaga kesehatan muslim harus bersifat penyantun dan sabar. Yang keenam, tenaga kesehatan muslim harus kuat menyimpan rahasia pasiennya. Selanjutnya tentang peran penata anestesi. Ada beberapa peran yang harus dilakukan oleh penata anestesi dalam melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama, peran pemberi. Penata anestesi harus selalu memberi asuhan keperawatan rohani dengan memberikan bantuan agar aktivitas rohaniah dan insaniah tetap terjaga dan tetap dalam keadaan fitrah. Yang kedua, peran perhatian, yaitu penata anestesi harus selalu perhatian terhadap perkembangan kesehatan pasiennya. Yang ketiga, peran pembimbing, yaitu penata anestesi selayaknya harus memberikan bimbingan rohani dalam aspek ibadah dengan membantu pasien dalam mengatasi permasalahan mengenai tata cara ibadah. Yang keempat yaitu peran pemenuhan. Penata anestesi harus selalu memberikan pemenuhan kebutuhan pasien selama di bawah perawatan penata anestesi. Selanjutnya adalah tata cara bersuci bagi orang yang sedang sakit. Sebelumnya, apa itu bersuci? Bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis dari tubuh. Bersuci merupakan hal yang harus dilakukan ketika seseorang akan melakukan ibadah ataupun bersuci dari hadas besar, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sedang sakit. Cara bersuci orang yang sedang sakit itu ada 3 cara. Ada berwudu, mandi, dan tayamum. Nah, cara ini dipilih sesuai dengan kondisi tubuh pasien. Misalkan, apabila sakitnya biasa saja, seperti flu, demam biasa, dan penyakit lain yang masih bisa dikatakan wajar, maka bersucilah dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu dengan mandi besar. Namun, ketika penyakit yang menimpa tidak dikatakan biasa, atau penyakitnya tidak memperbolehkan terkena air, maka bersuci bisa dengan cara bertayamum. Jadi, sebagai penata anestesi, kita harus memiliki pengetahuan dasar mengenai cara bersuci bagi orang yang sedang sakit. Agar ketika ada pasien yang tidak tahu mengenai tata cara bersuci yang benar, maka kita wajib memberitahu dan membantunya. Selanjutnya adalah berwudu. Apa itu berwudu? Wudu secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan secara cara, dalam kitab fikih Al-Manhaji ala madhhab Syafi'i,
Wudhu adalah sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Jadi berwudhu itu menggunakan air ya, dan disertai dengan niat. Adapun fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Pastinya niat untuk berwudhu dan melaksanakan sholat, misalkan. Kedua, membasuh muka atau wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Jadi dari niat hingga membasuh kedua mata kaki itu harus berurutan, tidak boleh acak ataupun terjeda. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu ada 6. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan atau 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, yang bagian depan dan bagian belakang. Yang kedua, yaitu tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat. Otomatis, kalau misalkan kita tidur sambil berdiri, itu membatalkan. Kalau misalkan kita tidurnya menetapkan pantat, duduk, pantatnya tetap, tidak bergoyang kanan kiri sehingga terangkat, intinya pantatnya menetap, itu berarti tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga adalah hilangnya akal, seperti misalkan tiba-tiba gila, itu berarti hilang akalnya, otomatis wudhunya batal. Yang keempat adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Misalkan, kalau kita sedang di tempat yang ramai dan berdesak-desakan, posisi kita sedang udah suci gitu, sudah berwudu. Tiba-tiba kita menyenggol orang, tapi kita itu bersentuhannya terhalang oleh pakaian kita. Menyentuh kulit lawan jenis kita itu terhalang oleh pakaian, maka itu tidak membatalkan. Kecuali kalau misalkan bersentuhan langsung kulit antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berarti itu membatalkan. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan anak Adam tanpa penghalang. Ingat, tanpa penghalang. Kalau pakai penghalang tidak membatalkan. Dan yang keenam yaitu menyentuh dubur bagian dalam tanpa penghalang. Jadi kalau misalkan hanya menyentuh sekilas dubur bagian luar, itu tidak membatalkan. Kalau misalkan menyentuh bagian dalam dan tanpa penghalang, itu akan membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah mandi besar. Mandi besar secara bahasa artinya mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak. Dan secara syara yaitu mengalirnya air ke seluruh bagian disertai dengan niat tertentu. Nah, mandi besar ini diperlukan dengan niat. Kalau misalkan tidak niat untuk mandi besar, ya berarti kita seperti mandi biasa saja, tidak mandi besar. Jadi mandi besar itu harus disertai dengan niat. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama ada zunub, yaitu hubungan intim antara suami istri. Yang kedua yaitu adalah mimpi basah. Yang ketiga adalah meninggal, jadi seorang muslim yang meninggal dunia itu harus dimandikan. Kita sebagai keluarganya atau tetangganya itu harus bisa memandikan mayit tersebut. Yang keempat adalah haid. Nah, yang 3 tadi, zunub, mimpi basah, dan meninggal itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, 3 lainnya ada haid, terus kemudian setelah melahirkan, dan nifas itu untuk perempuan saja. Selanjutnya tata cara bersuci, yang terakhir adalah tayamum. Tayamum secara bahasa artinya menyengaja, secara isyarat atau istilah yaitu mendatangkan debu yang suci mensucikan pada wajah dan tangan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi. Jadi debunya itu harus suci dan mensucikan. Kalau suci tapi tidak mensucikan, itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Bagaimana sih tayamum itu? Kita bisa simak terlebih dahulu tata cara tayamum. Mari kita lihat videonya bersama-sama.
Tata cara tayamum pada orang sakit. Pertama, membaca bismillah. Kedua, menepukkan kedua tangan ke tanah yang suci. Ketiga, menepuk telapak tangan atau meniup kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap telapak tangan dari ujung-ujung jari hingga bagian siku. Jadi seperti itu ya, tayamum itu yaitu yang pertama pastinya membaca bismillah, kemudian meletakkan telapak tangan kepada debu yang suci, kemudian ditepuk-tepuk. Nah, baru habis itu diusapkan ke wajah. Nah, ketika kita mengusapkan ke wajah itu harus disertai dengan niat bertayamum. Lalu meletakkan telapak tangan kembali kepada debu yang suci, yang lainnya jangan di tempat yang sama, kemudian ditepuk-tepuk lagi, lalu usapkan kepada kedua tangan hingga sikut, seperti itu ya. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum, yang pertama yaitu adanya uzur sebab berpergian atau sakit. Misalkan ketika kita berpergian jauh, seperti menggunakan pesawat yang minim sekali dengan air, ataupun hanya sedikit air, maka kita bisa bersuci menggunakan debu, yaitu dengan cara bertayamum. Ataupun misalkan kita sedang sakit, nah sakitnya itu tidak memperbolehkan kita untuk terkena air. Kalau misalkan kena air, sakitnya semakin parah, maka kita boleh bersuci dengan bertayamum. Yang kedua, yaitu masuk waktu sholat. Jadi, tayamum ini harus dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya sholat, setelah azan. Kalau misalkan kita bertayamum dan belum masuk waktunya sholat, maka tayamumnya tidak sah, harus diulangi setelah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, yaitu mencari air setelah masuknya waktu sholat. Jadi, sebelum bertayamum itu, ketika kita ingin bertayamum, sebelumnya kita harus sudah mencari air. Di sekitar lingkungan kita apakah ada air ataupun tidak. Ataupun misalkan kita menghubungi teman kita, ada air nggak di tempatnya. Kalau misalkan nggak ada air dimanapun, maka kita boleh bersuci menggunakan debu dengan cara bertayamum. Yang keempat adalah sulit menggunakan air. Misalkan kita ada nih air cuma sedikit, tapi airnya kita perlu untuk minum. Kalau misalkan kita tidak minum, kita bisa meninggal. Nah, maka minumlah air tersebut. Dan kita bisa bersuci dengan cara bertayamum saja, menggunakan debu. Kita nggak boleh sampai lebih mementingkan bersuci untuk menggunakan air, sedangkan kita sendiri butuh. Kan kalau misalkan kita butuh air, tidak minum, dan bisa menyebabkan meninggal, ya itu lebih berbahaya. Makanya ketika ada air yang sedikit, maka minumlah. Dan kita bisa bersuci dengan menggunakan debu, dengan cara bertayamum. Dan selanjutnya adalah debunya itu harus suci dan mensucikan, dan tidak basah ataupun kering. Jadi apabila debunya itu tidak suci dan tidak mensucikan, itu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ataupun misalkan debunya suci nih, tapi nggak bisa digunakan untuk mensucikan. Beda ya antara suci dan mensucikan. Jadi hanya suci tapi tidak mensucikan, itu tetap saja tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi bertayamum itu debunya harus suci dan mensucikan, seperti itu.
Ya, selanjutnya ibadahnya orang sakit. Orang yang sakit dipermudahkan dalam ibadahnya, terutama dalam sholat dan puasanya. Sholat dari Imran bin Husbai, ia berkata, aku dulu sakit wasir, maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelaksanaannya sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka berduduklah, dan beliau tidak mampu juga maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sholat secara bahasa adalah doa. Sholat secara syara adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sholat. Syarat syah sholat ada 3. Yang pertama, Islam. Beragama Islam adalah menjadi pertanda seorang yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam. Yang kedua, balik. Umat Islam yang telah memasuki masa pubertas atau menginjak usia dewasa sudah wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal berarti mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Syarat sholat ada 5. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, suci dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian. Yang ketiga, dilakukan pada tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Rukun sholat ada 18. Yang pertama, niat. Berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, tumakninah dalam ruku, bangun dari ruku, sujud, tumakninah dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Duduk yang terakhir, membaca tahiyat, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, membaca salam, niat keluar dari sholat, tertib. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama, berbicara secara sengaja dengan kata-kata yang layak. Yang kedua, gerakan yang beranyak dan terus menerus. 3. Hadas kecil dan hadas besar, kena najis yang tidak dimaafkan, terbukanya aurat dengan sengaja, berubah niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa, murtad. Puasa secara bahasa adalah menahan, secara syar'a adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat tertentu sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa bagi orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Hukum puasa. Yang pertama, wajib atau penyakit ringan. Wajib, seorang yang sedang sakit tetap diwajibkan berpuasa apabila sakit yang dialami adalah sakit ringan, contohnya pusing, sakit telinga, sakit mata, atau sakit gigi. Yang kedua, ada makruh. Makruh artinya sakit bertambah parah. Jika seorang berpuasa sakit bertambah parah atau menunda kesembuhannya, maka puasanya makruh. Haram, puasa yang membahayakan diri. Jika puasa saat sakit dan membahayakan diri seperti kerusakan organ, cacat, bahkan meninggal, puasa tidak diwajibkan dilakukan. Bagi orang yang sakit bisa menghentikan puasanya dengan mengqadha. Apabila orang yang sakit tidak dapat diharapkan kesembuhannya, cukup membayar fidyah atau memberi makan pada fakir miskin selama bulan puasa. Jika meninggal dunia, tidak diwajibkan membayar atau mengganti puasanya. Syarat puasa ada 3. Yang pertama, Islam.
bagi beragam Islam adalah menjadi pertanda seorang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam. Yang kedua, balih, umat Islam yang telah memasuki masa pubertas. Yang ketiga, ada berakal, berarti mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Fardu puasa ada 4. Yang pertama, niat. Niat harus dilakukan pada malam hari. Yang kedua, menahan dari makan dan minum, meskipun sedikit jangan disengaja. Yang ketiga, menahan dari melakukan jima, tidak bersetubuh disengaja. Apabila dilakukan dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Yang keempat, tidak sengaja muntah. Jika muntahnya memang tidak dapat ditahan, maka tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa, yang pertama, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan. Yang kedua, menyuntik pada bagian salah satu dari kobul dan dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh. Yang kelima, keluar sperma sebab bersetubuh kulit tanpa melakukan jima. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang delapan, gila. Yang kesembilan, murtad. Peran penting penata anestesi lainnya ialah memotivasi pasien. Datangnya penyakit sejatinya merupakan sebuah bentuk ujian kesabaran dari Allah. Sakit yang diterima oleh seorang muslim yang beriman adalah bentuk penggugur dosa. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang, dalam kondisi sakit, pasien memikirkan banyak hal yang mungkin akan terjadi, apalagi jika kondisi pasien sudah dalam kondisi sakit berat dan membutuhkan tindakan operasi. Seringkali pasien sebelum maupun sesudah operasi mengkhawatirkan sesuatu, seperti takut, bahkan menyalahkan diri sendiri atas semua penyakit yang menimpanya. Tidak jarang pula muncul pemikiran apakah operasi ini akan berjalan dengan baik, atau mungkin sebaliknya. Sebagai penata anestesi, kita harus memberi dukungan lebih secara psikis untuk membuat pasien tenang saat melakukan operasi. Ajaklah pasien untuk senantiasa berdoa dan bersemangat agar tindakan operasi berjalan dengan baik. Berbincanglah dengan pasien dan jelaskan bahwasanya sakit dan sehat datang silih berganti dalam kondisi apapun. Segala penyakit di luar kendali manusia. Janganlah salahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penyakit dan pasti memberi juga obatnya. Anggaplah hal ini sebagai jalan ikhtiar dalam mencapai kesembuhan sebagai penggugur dosa-dosa dan teguran agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, diharapkan pasien menjadi lebih tenang dan nyaman saat menjalankan operasi, dan juga pasien merasa bersyukur telah diberi kesembuhan untuk menunaikan kewajiban beribadah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.